kemudian adiknya itu badannya besar tapi suaranya kecil, laki. Itu kawin sama orang Kediri. Jadi dia mau mengembangkan garsu di Kediri. Nah begitu sampai di Kediri, dia prospek seorang wanita terkenal kembang desa yang cantik, Pak. Cantik sekali tapi suaminya jelek. Terkenal memang perempuan yang cantik luar biasa, suaminya jelek dan hitam. Jadi suami itu selalu cemburu, kalau istrinya dekat sama orang dia cemburu. Karena dia merasa dia tidak layak mendapatkan istri itu, terlalu cantik, dia terlalu jelek. Dan dia cuma dagang sayur biasa. Nah pada waktu bapak yang badannya besar ini mengenalkan kalau nggak kepada ibu itu, dia kan berbisik-bisik, suaranya kecil. Nah ibu tuh karena pengen dengar, mendekat sampai seperti orang pacaran. Padahal ibu tuh tidak lihat apa-apa, cuma mau mendengarkan. Begitu selesai di prospek, ibu tuh beli kalung garsu 1.725 dan bapak itu pergi. Marahlah suaminya. Kamu bicara apa sama laki itu kok ngomongnya dekat-dekat? Loh Pak, dia tuh badannya besar, suaranya kecil, aku tidak dengar. Aku pengen dengar jadi aku mendekat-dekat, tidak dengar suaranya kecil. Terus apa? Ini aku beli kalung, katanya kalung begini-gini. Sini aku yang pakai. Dipakai sama suaminya. Nah suaminya jual sayur Pak. Setiap pagi itu jam 2 pagi, jam 3 pagi sudah keluar dari rumah, ambil sayur ke desa-desa, nanti jual ke kota. Dia bilang apa? Pak Rudi, begitu saya pakai ini saya sudah kaget. Biasanya saya kalau pagi itu pakai jaket rangkap 2, itu di Pare Kediri itu dingin Pak. Saya pakai jaket rangkap 2 masih kedinginan. Ini saya pakai kaos dalam saja, nggak pakai baju kok nggak kedinginan, itu yang aneh. Nah di lain pihak Pak ada satu cerita berkaitan ini, ada seorang wanita, dia hamil keguguran terus begitu. Akhirnya pergi ke seorang kiai orang Islam. Ya, kiai mengatakan kamu ini hamil keguguran karena di rumahmu ada tuyul. Tuyul itu termasuk bangsa setan. Nah karena kamu hamil, kamu dekat sama tuyul, maka bayi bisa keguguran. Jangan dekat-dekat sama tuyul. Bagaimana saya bisa tahu Pak tuyul itu bagaimana Pak? Nah ini dikasihlah bungkusan kain, ada kain warna putih. Kamu taruh di bawah ranjangmu nanti malam. Kamu taruh bungkusan ini di bawah ranjangmu. Kalau memang ada tuyul di rumahmu akan terjadi keajaiban nanti malam. Apa itu? Sudah coba aja taruh di bawah ranjang. Ditaruhlah di bawah ranjang. Kemudian apa yang terjadi Pak? Malam-malam ada kakek-kakek pendek badannya, rambutnya putih, wajahnya baik sekali. Ibu itu dibangunkan. Ibu bangun. Loh, siapa kamu? Jangan takut, saya jin yang baik. Saya bangsa jin baik yang dikasih sama Pak Kiai. Saya keluar dari bungkusan putih di bawahnya ranjang. Saya punya tugas kasih Anda tahu, Anda jangan dekat-dekat sama tuyul karena di rumah Anda banyak tuyul. Ada 3 tuyul. Nah, Anda sekarang pun Anda tidak tahu tapi Anda sedang hamil. Sudah hamil 3 minggu ini Anda. Ya. Anda hamil 3 minggu, kalau Anda dekat sama tuyul Anda keguguran lagi. Ya tapi bagaimana Pak? Saya bisa tahu tuyul itu bagaimana? Nah, sekarang saya kasih kemampuan untuk melihat tuyul. Dipeganglah ibu itu. Begitu ibu itu dipegang, dia langsung bisa melihat tuyul Pak. Nah sekarang saya kasih tahu, sekarang kita tes. Ini di luar ada tuyul di ruang tamu. Jadi ibu tuh di desa kan biasa kamar tidur tuh tidak pakai pintu Pak, cuma pakai korden saja, pakai kain saja. Nah sekarang kamu lihat itu. Begitu dia buka korden, dia lihat ada 3 tuyul di ruang tamu Pak. Teriaklah dia, ada tuyul. Nah tuyulnya kaget, yang 2 lari ke sawah, yang 1 datang ke tangan dia, digigit tangannya Pak. Tangannya digigit sama tuyul, sobek keluar darah, betul-betul keluar darah ini. Nah kemudian tuyulnya habis gigit, tuyulnya lari. Saya tanya sama ibu itu, bagaimana bentuknya tuyul? Saya mau tes toh, bagaimana bentuknya tuyul? Badannya kecil Pak, setinggi anak umur 4 tahun 5 tahun lah, tetapi wajahnya kayak orang tua dan mulutnya berdiri. Jadi mulutnya tidak tidur tapi mulutnya berdiri. Halo, bisa dengar? Bisa dengar? Nah, jadi saya tanya bagaimana? Dia bilang pendek, mulutnya tidak tidur tapi mulutnya berdiri. Padahal Pak, itu film tuyul yang terakhir itu belum main Pak. Film tuyul yang terakhir itu main berapa tahun kemudian, itu betul-betul kelihatan mulutnya berdiri. Dia sudah tahu duluan, berarti betul dia lihat. Nah kemudian karena tangannya digigit sama tuyul keluar darah Pak, keluar darah betul, dia pergi ke Pak Kiai. Sama Pak Kiai disedot, dikecuh, keluar banyak darah hitam-hitam sampai akhirnya darahnya sudah merah lagi. Sama Pak Kiai dikasih kapas, dibungkus pakai perban. Nah dia pulang. Nah kemudian waktu dia itu langganannya dagang sayur ini Pak. Begitu dagang sayur lewat di rumahnya dia jam 3 pagi. Loh kenapa tangannya kok diperban? Dia ceritakan lah ada tuyul, ada gini. Loh ini kalung katanya anti setan, ini kalung dari Bali katanya hebat, anti setan, anti leak. Coba buka perbannya. Nah jadi Pak, ini orang datang ke rumah saya, datang ke tempat acara, istri saya dengar, ibu saya dengar, banyak orang yang dengar Pak, ada 100 orang kira-kira undangan di Pare. Pak Rudi, saya buka perban saya. Ya ada lukanya, sobek, bekas digigit sama tuyul dan disedot sama Pak Kiai. Ditempel, karena kalau nggak rasur sama dagang sayur itu. Begitu tempel Pak, sumpah demi Allah di dalam itu kan detik, lukanya hilang. Plus langsung hilang, mulus tak ada bekasnya Pak. Nah langsung hilang, padahal tadinya sudah jelas sobek, banyak saksi mata, hilang. Bekas kan tidak ada lukanya sama sekali. Apa yang terjadi? Besoknya waktu dagang sayur lewat jam 3 pagi, ibu itu sudah tunggu di pinggir jalan. Pak cepat Pak, ada tuyulnya lagi di rumah saya Pak. Cepat Pak. Nah, dia bilang, oh tenang, katanya kalung ini bisa bunuh tuyul, bisa bunuh setan. Caranya diputar di udara. Oke, mana saya tanya? Itu Pak. Ayo kamu ikut antar saya. Saya tidak berani antar Pak, karena Pak Kiai bilang kalau saya dekat sama tuyul nanti keguguran lagi, saya sedang hamil ini. Nah,
Coba bapak masuk sendiri, saya tidak bisa lihat. Itu loh pak, mana itu? Nah begitu tangannya ibu itu pegang bapak itu, dia bisa lihat pak. Dia ada 3 tuyul di ruang tamu. Tapi ibu begitu tangannya ibu lepas, dia tidak bisa lihat. Kalau dipegang dia bisa lihat. Nah akhirnya dia maju, ibu pandu saya aja. Maju terus pak, maju terus pak. Nah tiba-tiba tuyulnya pak, yang 2 lari ke sawah, yang 1 lari salah di jalan buntu pak. Jalan tuh ada gang sempit, tempatnya genset, tempatnya pembangkit listrik itu. Terus pak maju pak, maju pak. Apa yang terjadi? Ibu tuh mendengar tuyulnya berteriak, aduh panas, panas, panas. Diputar terus, tuyulnya terbakar. Jep, jadi api. Kemudian setelah jadi api, tuyulnya mengecil, kering kayak areng begitu. Setelah jadi areng, retak, ada urat-uratnya warna merah, hancur, plus musnah tuyulnya. Ini sudah kejadian di Pari Kediri pak. Nah, jadi sekali lagi, ini kisah nyata. Dan dia sumpah demi Allah pak, ini saksi mata banyak. Yang melihat dia tangannya sobek, digigit tuyul itu banyak. Satu keluarga lihat. Nah, bagaimana ditempel sama kalung garas itu hilang hitungan detik di depan matanya tukang sayur, itu semua juga melihat pak. Dan semua tahu satu keluarga bahwa ini tadinya luka disobek, digigit tuyul, kemudian sudah diisap sama Pak Kiai, keluar darah banyak. Kenapa kok hilang, bekasnya pun tidak ada? Nah ini nyata. Jadi maksud saya apa pak? Kita tidak boleh percaya sama tahayul, tidak boleh percaya begini begitu. Anak indigo, jangan percaya sama begitu. Itu banyak anak indigo adalah penipu. Begitu kita